Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang terbaik, sehat dan tetap semangat belajar. Dan penting juga selalu muncul keinginan untuk meningkatkan kemampuan kita dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang pidato persuasif. Nah, pada kesempatan yang baik ini kita akan berbicara lebih lanjut tentang 4 teknik berpidato. Yang kedua, menguasai struktur teks pidato. 2 hal itu harus kalian kuasai dalam pertemuan kali ini. Untuk itu kita akan mencoba berkelana melihat beberapa gambar yang kalian perlu simak dengan baik. Harapan Bapak dengan melihat beberapa gambar berikut, kalian bisa menentukan beberapa teknik pidato yang umum digunakan oleh banyak kalangan. Ini yang pertama. Tentu kalian sudah mengenal tokoh yang satu ini, mantan presiden kita Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Simak gambar dengan baik apa yang beliau lakukan. Yang kedua, beliau presiden yang masih menjabat sekarang ini, Bapak Jokowi, dan perhatikan apa yang beliau lakukan. Selanjutnya, kalian juga pasti mengenal tokoh hebat ini. Pernah menjabat menjadi Menteri Pendidikan, sekarang menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ya, kalian pasti tahu siapa beliau. Dan yang terakhir, ini tokoh yang fenomenal karena kalian pasti sering nonton ya, dengan candaannya. Tokoh komedian Cak Lontong. Oke, tapi yang lebih penting adalah simak apa yang dilakukan. Oke, 4 gambar tadi sebagai pemantik bagi kita belajar tentang teknik berpidato. Anak-anak, ada beberapa teknik berpidato. Kalau lihat gambar tadi, yang pertama menampakkan bahwa baik Bapak SBY maupun Bapak Jokowi, Pak Jokowi itu berpidato menggunakan naskah. Yang seperti itu kita sebut dengan teknik manuskrip. Artinya berpidato dengan membaca naskah. Kemudian yang kedua, berpidato tanpa naskah, tapi sesungguhnya berdasarkan naskah. Ini yang disebut dengan teknik menghafal. Istilah lainnya memoriter, menghafal. Yang ketiga, berpedoman pada teks tetapi hanya mengambil garis besarnya saja. Jadi pelaku pidato membuat catatan-catatan kecil berisi garis besar materi. Yang seperti ini disebut teknik ekstemporan. Saya ulangi, ekstemporan. Dan yang terakhir ini tanpa naskah sama sekali, tanpa naskah, disebut dengan impromptu ya, atau sering disebut dengan improvisasi. Ini pemidato dadakan. Oke, itu 4 teknik berpidato. Selanjutnya kita berbicara tentang struktur teks pidato. Pidato, jika kita simak dan kita cermati, nanti kalian juga bisa membaca modul maupun membaca buku paket kalian. Secara umum pidato itu akan memuat 3 hal. Yang pertama, pembuka, 2, inti, 3, penutup. Di bagian pembuka
lazimnya akan berisi salam pembuka, lalu sapaan, syukur, dan penyampaian tujuan pidato. Yang bagian inti ini adalah berisi paparan isi pidato secara sistematis. Seluruh rangkaian apa yang hendak disampaikan ada di paparan ini. Dan yang terakhir, penutup berisi simpulan, ucapan terima kasih, permohonan maaf, hingga salam penutup. Namun perlu dicatat, pada bagian pembuka maupun penutup ini ada kalanya tidak lengkap seperti yang sudah Bapak sampaikan. Ada beberapa bagian yang kadang-kadang dihilangkan. Tapi secara umum itulah pembuka dan penutup pidato. Nah, anak-anak, untuk lebih jauh kalian perdalam materi tentang struktur teks pidato dengan cara membaca buku paket maupun sumber-sumber lain yang sudah kalian miliki. Dan untuk meningkatkan kemampuan kalian mengingat kembali apa materi kita hari ini, jangan lupa nanti untuk tugas yang pertama, tulis ulang 4 teknik berpidato dan jelaskan pengertiannya. Yang kedua, tentukan struktur teks pidato pada buku pendamping. Ya, Pak sudah menunjuk lewat grup halaman berapa yang harus kalian kerjakan. Dan satu pertanyaan yang Bapak ingin ketahui, apa tanggapan kalian tentang bagaimanakah sikap yang tepat saat mendengarkan pidato. Ini 3 buah tugas, tolong dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa setiap membaca, bacalah informasi dengan cermat. Jika masih ada pertanyaan, silakan tuangkan dalam grup agar teman-teman kalian juga bisa membantu memecahkan. Jadi grup menjadi ajang kita untuk saling berbagi asah, asih, dan asuh. Demikian materi hari ini anak-anak. Terima kasih banyak sudah mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Waktu yang tersisa dari durasi yang kita sediakan 2 kali 40 menit silakan digunakan untuk mengerjakan tugas tersebut. Bapak tunggu hasilnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.